Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Al-Kadafi dan rekan saya Tirga Mubarak Iskandar. Kami dari kelompok 5 kelas 10-4 akan mewawancarai Pabrik tahu di Muara Ciujung Barat yang berkategorikan produsen. Ayo, mari simak videonya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah keadaan dalam pabrik tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Putri Azahra dan sebelah saya Ana Brina Natania Putri Maulana. Sebelah kiri saya Almaira Raisa Sofiani dan saya Firsya Mira Herani. Dan di sini ada ibu pemilik pabrik tahu yang bernama Ibu Ermawati. Nah, jadi kita di sini akan mewawancarai Ibu Ermawati sebagai pemilik tahu. Pabrik tahu ini berdiri sejak kapan? Berdiri sejak 2 tahun. Kalau sekarang 16 tahun berapa? 2008 berarti ya? Ya, 2008. Sekitar 2008. Jika Ibu berkenan, mungkin boleh bagi Bu gimana sih proses pembuatan tahu di sini? Boleh. Pertama kacang kedelai, terus kita takar ya. Udah ditakar, direndam perkiraan 3 jam sampai 4 jam. Sesudah direndam, kacangnya digiling, sudah digiling terus direbus. Sesudah direbus tar disaring, diambil acinya, sari itunya, terus dicetak. Tergantung, kalau misalnya tahu goreng kita langsung kasih garam, tiriskan. Udah tiris airnya baru kita goreng. Kalau misalnya tahu rebus, jadi kita rebus ke ini dulu, ke tempat ini rebusan. Cuma air rebusannya dikasih gilingan kunyit, jadi biar warnanya enggak pakai pewarna itu, jadi pewarnanya pewarna asli alami dari kunyit. Iya. Oke. Iya. Sehari bisa bikin berapa kilo tahu Bu? Sehari paling habisnya Ibu sekitar 50 kilo, seukuran dengan kacang 1 karung. Biasanya habis dari sini tahunya dijual kemana lagi Bu? Ke pasar Rangkas Bitung. Cuma Ibu pasarannya pasar malam, yang keluar Ibu jam 2, jam 7 udah pulang. Jam 7 pagi. Kira-kira untung dari pembuatan tahu itu berapa ya, Bu? Tergantung pembikinan tahunya. Gak tentu ya? Enggak tentu, tergantung kita produknya, tergantung kita bikinnya gitu, berapa banyak. Jadi enggak tentu. Biasanya dalam sehari bisa buat berapa kilo tahu gitu? 50 kilo tahu, jadi kita bisa bikin 16 citakan. Kadang tergantung, kalau misalnya tahu goreng kita bikin 16. Adapun tahu rebus misalnya, kita paling dapat 13, kisaran 12-13an, 13 papan. 1 papan itu berarti 1 citakan ukurannya. Sekarang jumlah karyawannya berapa Bu? Jumlah karyawannya semuanya ada 3. Yang bikin 2, yang ngegoreng 1. Bahan utama dari tahu itu apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai dari merek Bola, kiriman dari Amerika, dari luar negeri. Kacang kedelai. Sebulan bisa beli berapa itu Bu kacang kedelainya? Tergantung kita bikin banyak enggaknya, soalnya kita enggak nentunya mah pasarannya, tergantung kita pasaran di pasarnya gitu. Jadi enggak bisa kita tentuin berapanya, tergantung kita habisnya sih tiap hari gitu kan. Soalnya sekarang pasaran lagi lumayan turun kan, jadi kita nggak bisa mastiin misalnya sebulan kita habis berapa karung misalnya, soalnya nggak tentu. Kalau
pasarannya lagi naik tuh bisa untung sampai berapa Bu kira-kira? Per hari apa gimana no? Per hari boleh, per bulan boleh. Iya. Soalnya kalau dari prosesnya kita hitung dari per hari ya. Kalau per bulan itu nggak ini kan, ibaratnya nggak tentu kan. Jadi kalau per hari juga kita tergantung bikinnya. Kalau misalnya kita bikinnya berapa, kisaran 15 papan, kalau nggak ukuran satu karung kacang lah, itu kurang lebih 300 lah kita dapat gitu kan. Enggak, 300 kita bersihnya gitu kan, sisa bahan pokoknya gitu kan gitu. Tergantung kita juga, kadang-kadang 300 juga kotor gitu, nggak tentu juga. Pernah coba jualan tahu ke daerah lain belum Bu? Belum. Masih terbatas di Rangkas aja. Iya, masih sekitaran Rangkas Bitung. Jadi nggak keluar Rangkas Bitung soalnya. Pernah ada tahu yang kesisa gak Bu? Kalau misalnya ada, itu dikemanain? Kalau ada tergantung tahunya. Kalau misalnya kita tahu goreng, kalau tahu goreng ibu kan bikinnya nggak terlalu banyak, soalnya resikonya juga tinggi kalau untuk tahu goreng. Kalau kita masukin ke kulkas misalnya kan, ke lemari es, ntar yang ada lembab, ntar dia berjamur. Makanya kita nggak mau ambil resiko. Jadi bikinnya nggak terlalu banyak. Jadi kita kira-kira lah, perkiraan habisnya berapa. Jadi kita targetnya sekian, jadi sekian. Adapun tahu kuning, kalau tahu kuning nggak terlalu ini resikonya. Misalnya nggak habis, kita bisa rebus kembali. Jadi intinya nggak perlu khawatir. Adapun dari masalah rasa, adapun masalah warna nggak berubah. Kalau untuk tahu goreng kita nggak bisa ngejamin. Soalnya takut ini dong berjamur. Makanya kita kalau ukuran tahu goreng dikira-kira aja. Jadi lebih untung penjualan tahu goreng apa tahu kuning tadi? Tergantung kita banyak penjualannya. Kalau ukurannya sama aja, perkiraan mau tahu goreng mau tahu rebus juga sama aja, hitungannya sama aja. Tapi lebih banyak tuh penjualan tahu goreng apa tahu rebus? Kalau ibu kebanyakan tahu goreng, soalnya ibu kebanyakan yang langganannya yang tukang gorengan-gorengan kayak begitu. Lagi yang paling penting, ibu jualan tahunya ke distributor kasih harga berapa Bu? Tergantung ukuran. Kalau misalnya ukuran gede, ibu lemparnya satu biji itu bisa kisaran 500 per biji. Ada yang ukuran sedang, kita kasih harganya yang 300. Ada juga kecilan, ada agak kecilan kita lempar yang 2,5. Tergantung ukuran tahunya. Kalau masalah harga. Ibu, ya makasih ya Ibu udah meluangkan waktunya buat kita. Maaf ganggu waktunya. Ya, makasih Ibu. Ya. Sekian wawancara dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.